Seluruh anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo turun lapangan melaksanakan reses di berbagai daerah, sesuai daerah pemilihannya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD adalah merupakan salah satu program kerja dan kegiatan pokok anggota DPRD. Hal ini seperti yang dilakukan oleh 8 anggota DPRD Dapil Kota Gorontalo yang diketuai langsung oleh Vikram Salilama pada hari pertama Senin 16 April yang mengunjungi sejumlah lokasi seperti Gudang Bulog, Kecamatan Dumboraya untuk memastikan ketersediaan bahan makanan pokok masyarakat jelang Ramadan nanti, dan hasilnya pihak Bulog memastikan stok yang mereka miliki cukup sampai 6 bulan ke depan. Sementara di hari kedua reses, tepatnya hari Selasa 17 April, tim reses Dapil Kota Gorontalo mengunjungi perbaikan jalan di Kelurahan Donggala, Kota Gorontalo. Meski diguyur hujan, tim reses tetap melaksanakan kewajibannya untuk peninjauan lokasi perbaikan jalan tersebut bersama tim dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Tim reses, pada kemarin kita meninjau hasil persiapan stok beras, gula, minyak di Bulog. Kita tinjau kemarin sejauh mana kesiapan menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran. Alhamdulillah semua stok aman. Bahkan stok yang ada bisa mengantisipasi 6 bulan ke depan. Meninjau pekerjaan proyek yang ada di belakang lembaga pemasyarakatan. Alhamdulillah kita tinjau semua, pekerjaannya sudah kurang lebih 30% pekerjaannya. Dan realisasi keuangan alhamdulillah belum. Pekerjaannya sudah setelah turun, pas hujan, ya kita lihat langsung kondisi yang ada di lapangan. Memang air yang dari gunung itu memang dia tidak masuk ke saluran, tapi dia meluap ke jalan sementara dikerjakan itu. Sehingga alhamdulillah kita sudah antisipasi pada saat itu, kita minta PU untuk segera mengantisipasi agar airnya jangan meluap ke jalan. Pada hari ketiga masa reses pada Rabu 18 April 2018, tim reses mengunjungi Terminal Dugengi guna mengetahui sejauh mana perkembangan dan persoalan mengenai keberadaan terminal tersebut. Dalam kunjungan ini ada beberapa yang terungkap, salah satunya mengenai status dari terminal tersebut. Untuk penyerahan awal perintah undang-undang itu dari pemerintah aset P3D itu dari pemerintah daerah, dalam hal ini tentunya oleh Sekda dan Sekrop, diserahkan ke Sekjen. Itu tahapan awal. Kemudian aset itu belum berpindah. Belum berpindah. Aset itu masih menjadi dan tercatat di dalam inventaris pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Itu, nah yang besok kami akan laksanakan dalam rangka pengalihan aset itu ingin mempertemukan dari berbagai aturan ini biar ada titik temu untuk tidak salah mengambil langkah. Jadi aset sekarang ini kami hanya mengelola atau mengoperasikan. Jadi asas manfaat untuk operasionalnya. Karena perintah undang-undang segera dialihkan, kami operasionalnya. Tapi sesungguhnya aset itu belum berpindah karena masih tahap hibah, proses hibahnya belum. Nah sampai sekarang itu masih tercatat di pemerintah daerah. Tentunya adalah merupakan sebuah perjuangan yang cukup lama untuk memindahkan terminal yang sebelumnya di Andalas ke sini. Jadi ada beberapa saran yang saya sampaikan kepada Balai Hubungan yang menangani nanti terminal Dugengi ini. Yang pertama yang perlu diantisipasi jangan terjadi terminal bayangan ya. Kenapa bisa terjadi terminal bayangan? Karena apa? Kita belum terintegrasi terminal kita, masih berdiri sendiri, belum terintegrasi dengan terminal tipe A ataupun tipe B, sehingga mereka yang turun di sini masih agak kesulitan lagi untuk bisa menyambung perjalanan mereka hingga ke tempat tujuan, misalnya ke rumah masing-masing, karena belum disiapkan fasilitas sarana untuk itu. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan
reses ini adalah untuk memperoleh masukan serta menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat atau konstituennya di masing-masing daerah pemilihan atau dapil. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.